Saya ditemani dengan seorang anak muda yang ganteng, soleh, Amin. luar biasa ya. Dia adalah seorang artis. Berbicara tentang dunia artis ya, biasanya dikaitkan dengan kehidupan yang glamor ya. Popularitas, mewah, makanan enak, pakaian mahal ya. Sebetulnya semua itu kan harta dan popularitas itu sama sekali kita semua tahu tidak menjanjikan kebahagiaan. Jangankan di dunia, di akhirat pun juga tidak. Tapi mengapa ada orang-orang yang selalu mengagung-agungkan harta, menganggap harta ini seolah-olah akan mengikuti mereka nanti setelah berpisah antara badan dan nyawa. Nah, di hadapan saya ini saya kenalkan terlebih dahulu ada seorang anak muda yang sangat baik, namanya Syakir. Syakir itu berterima kasih, orang yang selalu berterima kasih. Syakir Daulay. Assalamualaikum Syakir. Waalaikumsalam, Abu ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini senang nih bisa main ke rumah Abu ya nih. Kedatangan tamu anak muda ini ini sebetulnya pertemuan antara milenial dan kolonial. Milenial ini penuh energi, penuh inisiatif, sedangkan kolonial ini sudah energinya sudah berkurang. Mudah-mudahan selama Tapi wawasan dan pengalaman kan kolonial menang. Insya Allah semuanya bermanfaat apa yang kita lakukan ini. Amin. Jadi di sini tema kita tentang artis yang glamor. Nanti pandangan dari beliau anak muda ini seperti apa? Karena seringkali apalagi kita hidup di era sekarang ini, orang masih banyak yang mengeluh-ngeluhkan, yang mengagung-agungkan harta. Padahal siapapun tahu bahwa harta itu sama sekali tidak menjanjikan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini, apalagi akhirat. Justru yang dibutuhkan seorang mukmin yang baik ini adalah kehidupan yang tenang, ketenangan. Kalau pakai rumusannya Imam Ghazali, kehidupan yang menyenangkan itu adalah kehidupan yang tenang di dunia dan tenang di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang seimbang. Sa'idun fid dunya, wa sa'idun fil akhirah. Benar. Ini teorinya, rumusannya Imam Ghazali itu. Nah, saya menemukan dan saya mengikuti Ananda Syakir Daulay ini. Beliau ini luar biasa, artinya bisa menyeimbangkan antara profesinya sebagai artis ya, dan bahkan sebagai nasyid juga ya. Sebagai penyanyi, saya tidak mengatakan yang penyanyi karena penyanyi itu biasanya lagu-lagu umum. Tapi nasyid, gosida-gosida dengan suara emasnya yang sangat dilantunkan, sangat enak sekali ya. Ini bagaimana kehidupan bisa menyeimbangkan antara kehidupan yang glamor tadi itu dengan kehidupan yang ada nasyidnya, kemudian ada qasidah, ya, kemudian belajar agama di pengajian, menjadi imam sholat. Ya. Ini bagaimana ini supaya para pemirsa ini mendidik anaknya ini punya acuan gitu. Gimana? Yang tadi Abu ya bilang tuh, karena kan sebenarnya segala hal di dunia ini nggak ada yang bikin kita bahagia. Nah, Syakir awalnya karena menemukan itu Abu ya, jadi pengen nyeimbangin. Jadi Syakir nih kan asli Aceh, merantau ke Jakarta gitu, dengan pandangan wah kayaknya di Jakarta tuh seperti yang di TV-TV, seperti yang diberitakan, wah bahwa Jakarta tuh orang kalau ke Jakarta bakal punya banyak duit, punya karir, kesuksesan gitu-gitu ya, bakal ternyata enggak. Syakir nyampe ke Jakarta justru segala merantau sendiri, tidak dengan orang tua. Berdua sama abang. Oh, berdua sama abang. Gitu, berdua sama abang. Pertama di antara orang tua, habis itu orang tua pulang. Iya. Yang Syakir temukan ternyata di Jakarta itu sebentar, dalam usia berapa itu masuk Jakarta? 7 tahun. Dalam usia 7 tahun. 7 tahun berarti masih baru kelas 2 ya, 2 SD, 2 mau kelas 3. Iya, sekolah di Jakarta. Nggak langsung sekolah, awalnya cuman ikut MTQ kan. Oh, ikut MTQ. Ikut MTQ di Jakarta, terus karena waktu itu rezekinya orang tua, uangnya pada saat itu cuman cukup buat balik ayah sendiri gitu. Akhirnya ya ayah yang balik, kita berdua di sini dititipkan sama saudara atau temannya ayah gitu. Nah, akhirnya ketika saya ke Jakarta, ternyata semua hal yang kita lihat di TV atau di entertainment gitu ya. Ini belum kenal entertain tadinya, belum kenal. Baru kenalnya ingin sekolah, ingin ngaji aja. Ingin lomba MTQ pada saat itu, lomba Quran. Nah, ternyata singkat cerita
tadi nggak ada kebahagiaan yang biasa ditampilkan di TV di mana tuh semua fata morgana, artinya bahwa tipu daya gitu loh. Akhirnya sampai ke Jakarta, wah justru orang semuanya asing, nggak ada yang kenal, terus juga nyari karir pada saat itu susah gitu ya kan, dan mau ngapa-ngapain susah lah gitu, apalagi kita dari desa gitu ya kan. Syakir dari kota Rilut atau Biren di Aceh namanya tuh, Biren. Akhirnya singkat cerita, Syakir ikut MTQ, selesai pesantren, sempat pesantren di Ustadz Yusuf Mansur. Iya, berapa tahun di sana? 6 tahun kayaknya. Belajar Al-Quran di sana. Iya, nah cuman Madrasatul Quran di sini. nah akhirnya dari situ Syakir minta tuh, ya Allah semoga pokoknya setiap sepertiga malam tuh kan dibangunin sama itu, kalau di pesantren biasanya Syakir sholat 2 rakaat, minta ya Allah pokoknya biar jadi orang sukses gitu, gimana terserah Allah aja jalannya lewat mana. Dulu cita-citanya awalnya pengen jadi pemain timnas. Ternyata Sepak bola. sepak bola. Kok jauh lagi ya? Jauh. Lapangannya berbeda nih. Iya, ternyata pas lagi main bola dipanggil sama salah satu pengurus di pesantren, katanya ada yang pengen ngajak main film katanya. Jadi dia kebetulan pada saat itu Dalam usia berapa? Berapa tahun? itu kelas 3 SMP, berarti usianya 14 sekitar ini. ya 14 13. 13 lah. 13 ya. 14 13. Tiba-tiba ada orang yang nyari karakter anak gitu ya. Anak yang umur 14 tahun, ngaji Qur'annya bagus. Dan ya looks-nya sedikit oke lah gitu kan. Good looking. Good looking gitu. Nah, kebetulan karena di Aceh ini memang anak-anak, nggak tahu itu dulu ya Aceh, nggak tahu Aceh yang sekarang kayaknya masih juga gitu. Dulu kan anak-anak di Aceh tuh udah pasti wajib bisa ngaji tuh. Gitu kayaknya aib gitu kalau di Aceh tuh anak laki-laki nggak bisa ngaji gitu kan. Tapi tidak semua anak-anak Aceh yang merantau ke Jakarta bisa sukses dan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Tapi pasti mereka punya pegangan agama pasti kalau Aceh ya. Aceh ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya udah, karena pada saat itu kebetulan sebenarnya Syakir lagi butuh suasana baru. Akhirnya Syakir iyakan lah, karena udah 6 tahun di pesantren nih kan. Pasti pernah Bu yang ngerasain atau yang lain gitu. Kalau udah lama di pesantren, aduh pengen suasana baru. Ya udah kebetulan, tapi pada saat itu izin dulu sama Kiai dan boleh. Akhirnya ya udah Syakir coba tuh syuting. Coba syuting, dan pada saat itu Syakir belum pernah syuting sama sekali. Iya. Siapa yang melatih itu acting? Pertama itu Agus Kuncoro, Om Agus Kuncoro. Iya. Om Hasto Broto juga ada sutradaranya. Nah, Singkatnya sampai sekarang itu perannya itu peran agama semua, ngaji apa gitu? enggak juga. Nah, itu dia yang tadi kenapa apa yang gimana bisa Syakir tuh ntar ngaji, ntar syuting di dunia artis, ntar jadi imam, ntar gimana segala macam. Nah, ya akhirnya singkat cerita setelah Syakir di dunia entertain, yang tadi Abu ya bilang, maksudnya di situ nggak ada ketenangan gitu kan. Memang di situ senang gitu, tapi Tidak tenang ya. iya, kenapa tidak tenang? Karena kita selalu dituntut untuk lebih, dan dituntut yang tadi kan glamor apa. Jadi persaingan, kalau persaingan di akhirat kan banyak-banyakan amal misalnya gitu, atau Bukan banyak-banyakan harta ya. iya. Nah, sedangkan di dunia entertainment gitu ya, di dunia artis atau di dunia kerjaan deh, seenggaknya dunia pengusaha, kita dituntut banyak-banyakan karir atau banyak-banyakan episode atau banyak-banyakan project atau keren-kerenan atau banyak-banyakan duit misalnya gitu kan. Kayak yang sekarang Bu ya, ada yang namanya flexing gitu-gitu. Sedangkan kan rezeki itu sudah ditetapkan sama Allah gitu kan. Jadi kadang kita pengen lebih dari orang ya, kalau Allah belum netapin kan susah kan. Jatahnya itu dari Allah. Jatahnya segitu. Nah, itu yang kemudian bikin akhirnya kemudian ternyata di dunia artis tuh stresnya lebih banyak gitu. Kalau orang biasa ya oke, banyak atau di akhirat banyak-banyakan amal ya. Allah memang membuka lebar-lebar gitu kan. Itu betul sih, apa namanya? Misalnya nih Abu ya, di dunia artis nih misalnya, kita dapat satu project yang nilainya 100 juta misalnya. Katakanlah misalnya nih 100 juta. Kemudian ini project ini launching atau apapun itu. Nah, kita harus berpenampilan itu lebih dari 100 juta. Begitu. Rugi dong gitu. Nah, rugi sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang memang mengejar, hanya ngejar popularitas. iya, Yang penting popularitas, rugi pun nggak apa-apa gitu. iya, begitu. Ada begitunya kalau di dunia entertain gitu. Nah, akhirnya
singkat cerita Syakir bertemu dengan Guru Syakir Habib Hasan Ja'far Segaf, temennya Abuya juga. Iya. Di situ barulah di apa ya, kasih tahu jati diri seseorang. Apa sih yang bikin senang? Syakir pada saat itu nyari apa yang bikin senang, karena jujur Abuya, saya Syakir tipe orang yang mungkin dari kecil agak kurang bahagianya gitu, karena nggak semua orang kan mungkin lahir di di tempat yang langsung semuanya ada Tidak gitu. bahagianya itu karena jauh dari orang tua. Satu, jauh dari orang tua. Kedua, apa-apa harus sendiri gitu. Mau ini ya harus sendiri. Kan baik dong, itu mandiri. Hidup mandiri kan Iya, positif. tapi kan apa ya? Di umur yang pada saat itu, kalau sekarang sudah sadar, wah itu bagus mandiri. Tapi di umur pada saat itu kan Mungkin karena pendidikan sejak dini seperti itu yang menjadikan benar. Syakir ini seperti sekarang. Iya, tapi pada umur saat itu Abu ya, Syakir kan pasti Iya. wah apa ya, melihat anak-anak yang lain gitu-gitu, pasti pengen kan punya kesenangan kayak anak-anak yang lain. Akhirnya Syakir ketemu dengan Habib Hasan, dikasih tahu lah bahwa cara bagaimana hidup nih, apa ya, kita punya tenang bahagia. Dan kebetulan pada saat itu memang Syakir tuh sangat senang dengan Rasulullah gitu. Jadi dari kecil, cuman baru tahu Rasulullah SAW tuh punya anak cucu keturunan Ahlul Bait itu di umur Syakir di umur 2 atau 3 SMP. Jadi senang banget tuh pas tahu, wah ternyata ada darahnya Rasulullah SAW yang berada dalam diri-diri para Ahlul Bait gitu. Itu senang banget tuh Syakir pada saat itu gitu kan. Zuriyah Ahlul Bait. Zuriyah, iya. Senang Jadi, banget. Ananda Syakir ya. Jadi saat ini sudah sebagai artis sangat sukses. Bukan saja artis sinetron, artis film, bahkan saya dengar produser juga ya. Iya. Produser film kan berarti harta itu melimpah ya. Amin. Justru dengan harta yang melimpah itu tidak hura-hura kehidupannya. Yang saya cermati ya, Syakir ini luar biasa ya, tidak seperti artis-artis yang lainnya berhamburan uang foya-foya gitu. Karena memang kenyataannya harta itu ya, walaupun dia punya harta, dia bangun sekolahan ya, misalnya, tapi dia tidak bisa membeli ilmu. Bangun masjid tidak bisa membeli iman. Bangun rumah sakit, dia pasti tidak akan bisa mampu membeli kesehatan. Beli jam juga tidak bisa menggeser waktu. Bayar security, tidak mungkin dia bisa Bayar keamanan. menjamin keamanannya ya. Jadi Syakir ini kehidupannya berimbang. Ini bagaimana? Siapa yang ngajarin bisa hidup berimbang seperti itu? Artinya uang tidak kaget dengan harta yang banyak, tapi bisa menggunakan, memanfaatkan uang yang banyak itu dengan benar ya, tidak foya-foya, hidup sederhana ya. Kemudian disalurkan uangnya kepada sesuatu yang benar ya, pada yang benar ya. Itu bagaimana? Karena tadi Bu ya bilang kan di dunia artis itu kan ada glamor segala macem dan gak ada yang bikin senang di dunia akhirat. Jadi sebenarnya yang bikin Syakir punya kehidupan yang seimbang itu adalah guru, Abu ya. Guru. Jadi sama Syakir juga kayak semua anak yang lain tadinya gitu. Gimana sih pengen dekat sama Allah, pengen hidup seimbang gitu. Kalau nyari sendiri capek emang Abu ya. Tapi kalau kita percayain sama guru, itu ternyata indah gitu. Jadi indah. Jadi enaknya punya guru itu diarahkan. Iya. Gitu. Jadi Syakir tetap dengan dunia artis Syakir, ya Syakir tetap dengan dunia artis Syakir, tapi Syakir juga dibimbing, gitu sama sehingga bisa menjaga diri, ya. Mana yang baik, mana yang buruk sudah. Iya. Dan akhirnya yang tadi Abu ya bilang harta atau ketenaran Syakir akhirnya bisa membuat bahagia. Kenapa? Karena ditempatkan pada tempatnya gitu loh. Nah, jadi emang semua hal di dunia ini kan nggak ada yang bisa bikin bahagia kecuali yang Syakir pelajarin itu, kecuali tujuannya kan Allah gitu. Tapi kehidupan di Jakarta ini kan penuh tantangan. Kalau mungkin Syakir ini hidup di Aceh masih bisa berperilaku seperti yang sekarang ini ya. Karena lingkungannya mendukung ya, kondusif. Tapi di Jakarta ini kan penuh tantangan, kehidupan semua orang tuh hanya dipandang dari pakaiannya, popularitasnya. Ini bagaimana menghadapi ini semua ini, Adinda Syakir ini? Kalau Syakir menghadapinya sih
Syakir juga nggak sempurna gitu, tapi seenggaknya ada saat-saat dimana dan Syakir punya kemauan buat menyempurnakan diri Syakir gitu. Iya. Dan salah satunya adalah dengan Syakir ya duduk di majelis taklim, duduk di tempat-tempatnya para habaib, para kiai gitu. Bukan karena Syakir alim atau Syakir pengen dilihat sebagai orang yang ahli agama, enggak, tapi Syakir pengen anak-anak muda tuh tahu sebenarnya kenapa sih Syakir bela-belain. Bikin contoh ya. Syakir pengen tuh mereka tuh tahu gitu bahwa kebahagiaan itu bukan saat mereka punya uang kayak Syakir, atau mereka punya mobil kayak Syakir, atau mereka punya karir kayak Syakir. Itu hanya apa ya, itu hanya bangunannya gitu. Jadi kadang anak-anak muda ini salah fokus gitu, atau salah terpaku. Mereka nggak melihat bahwa rizki, karir, apa itu semua tuh sebenarnya efek dari ngaji gitu, efek dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. karir Syakir sudah banyak menginspirasi anak-anak muda, anak-anak remaja. Amin. Banyak memotivasi anak-anak, bukan dengan ceramah-ceramah, tapi dengan tindakan. Dia menjadi imam dengan suara alunannya yang luar biasa. Amin, amin. Kemudian nasyid, qasidah, kemudian akhlaknya di hadapan orang tua dan sebagainya. Ini inspiratif ya. Jadi menginspirasi dan memotivasi anak muda. Ini Syakir jadi artis nggak sombong, dia mau ke bawah dan memberikan teladan yang baik ya. Ya, dulu yang menginspirasi Syakir dan memotivasi itu siapa? Dulu tuh yang memotivasi Syakir itu pasti guru-guru, dan yang paling waktu di Jakarta apa waktu di Aceh? Di Jakarta justru. Jakarta. Di Aceh tuh si Syakir belum tahu, maksudnya masih kan main aja, waktu itu masih kecil ya, 7 tahun kan. Dia mulai tumbuh remaja itu di sini ya. Iya, tumbuh remaja di sini gitu. Umur 7 tahun kan masih kecil. Akhirnya ketemu banyak guru, enggak itu Ustadz Yusuf Mansur, enggak itu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, enggak itu pokoknya Ustadz Solmed, terus ketemu satu terus ketemu kiai-kiai gitu. Terus ketemu juga pertama Habib Ali bin Abdurrahman Segaf tuh, Walid Hiddurin. Nah, terus ketemu juga Habib Nabil Al-Gadri, terus kemudian lulusan-lulusan dari Darul Mustafa, lulusan-lulusan dari Ahqaf dan lain-lain. Ketemu semualah gitu para habaib, sampai akhirnya ketemu Habib Hasan Ja'far Segaf gitu. Nah, cuman dulu itu Buya, jadi Syakir tuh saking pengennya ketemu Habib Hasan Ja'far Segaf, Syakir deketin nih, maksudnya para habaib semuanya, dan Syakir bilang, kenalin Syakir dong sama Habib Hasan bin Ja'far Segaf gitu. Jadi kenal sama Habib Nabil Al-Gadri itu. Habib Nabil Al-Gadri Ciledug tuh akhirnya kenalin lah ke majelis gabungan pada saat itu. Ketemulah Habib Habib Bento panggilannya, Habib Muhammad bin Thohir yang gemuk tuh. Nah, akhirnya pas lagi dalam satu acara, Syakir nggak sengaja lihat Habib Bento tuh, Habib Muhammad bin Thohir sama Habib Hasan. Syakir chat, Beb, tonton sampai Habib Hasan, Ana mau kenal dong gitu. Udah akhirnya dibawa. Pas dibawa, situ Ana bilang dalam hati pengen. Cuma bilang dalam hati aja gitu, pengen banget belajar sama Habib Hasan. Akhirnya dipanggil sama Habib Hasan tuh langsung. Panggil, ente mau ngajar mana, kata Hasan. Wah, emang pengen kan gitu. Akhirnya, iya Pak Habib. Ya udah, akhirnya disitulah ngaji. Nah, pertama kali ngaji sama Habib Hasan Ja'far Segaf, wah, fitnahnya macam-macam, gak dari keluarga, dari waktu itu masih tahun berapa itu? Itu tahun 2017 2018 ya. Baru Wah, segala macam fitnah. Tapi Syakir kan tipe orangnya nggak bakal mau dengar omongan orang kalau nggak Syakir lihat langsung gitu kan gitu. Akhirnya ya udah, semakin Syakir pelajarin, wah, apa yang Syakir baca dalam diri Rasulullah SAW gitu. Terus apa yang Syakir pelajari tentang Rasulullah SAW yang selama ini Syakir suka. Pengajian-pengajian itu ya? Iya, wah ternyata Habib Hasan ini bukan cuma menjadi seorang guru, tapi menjadi abang, menjadi ustadz ya. Iya, menjadi abang, ayah, teman seumuran juga kadang-kadang gitu. Nah, akhirnya
Jadi Syakir itu kan dulu benar-benar kan 7 tahun di Jakarta sampai umur berapa tuh? Itu nggak ada benar-benar yang merhatiin tuh Bu ya. Maksudnya kalau sama orang tua kan chat-chatan, nelpon apa segala macem gitu. Dan banyaknya nelpon sama abang buat nanyain kondisi Syakir. Akhirnya Hasan nggak itu merhatiin baju Syakir, sampai vitaminnya, sampai makannya. Dulu kan dunia artis minimal kita ada tuh kalau yang sampai kuat 3 hari nggak tidur itu kan pakai sabu tuh gitu. Jadi, karena bikin melek. Nah tapi Habib Hasan ngasih dopingnya bukan itu kan. Habib Hasan ngasih batu sauda gitu-gitu. Nah itu yang buat Syakir jadi wah tersentuh gitu sampai akhirnya Habib juga ngarahin ketika Syakir udah di dunia entertain kan Syakir selalu nanya Bu ya. Jadi Syakir nih dari pagi sampai malam tuh syuting kan. Pulang syuting jam 10 jam 11 malam. Nah Habib Hasan tuh biasanya masih duduk tuh. Masih duduk, memang orangnya suka nyala di sepertiga malam kan. Iya. Jadi begini gitu. Menarik sekali nih jalan hidupnya yang singkat tapi banyak perubahan. Fenomena hijrah bagi artis itu sudah biasa ya. Banyak kita dengar ya bahwa para artis itu hijrah ya, tapi hijrahnya tidak seperti Anda ini. Waduh. Anda ini tumbuhnya dari bawah kecil terus betul-betul mengamalkan ajaran agama, mau mengaji, mau menambah ilmu ya, dekat dengan para ulama, dengan kiai tadi diceritakan seperti itu ya. Nah, ini kalau menurut saya Anda sudah dapat segalanya sekarang. Amin ini. amin. Apa impian Anda selanjutnya nih? Kalau sebelum nanti tentunya kawin dulu ya. Baru ada nikah pasti. Nikah ya. Nikah. Impiannya apa? Setelah semuanya ini diraih lah. Sudah di tangan sekarang ini semua. Jadi artis ya, jadi artis untuk sinetron, untuk film. Kemudian produser sekarang ini, kemudian rekaman nasyid ya. Udah semuanya nih sudah. Enggak sih sebenarnya seenggaknya sudah memahami semua gitu kan. Tapi mungkin belum semua pasti ya. Tapi seenggaknya sudah memahami banyak hal dan akhirnya ternyata yang paling dipengenin itu ya pada akhirnya apa yang dipengenin seperti salaf-salaf kan pastinya kan. Jadi orang yang soleh dan muslih. Iya. Dirinya soleh bisa membagi kebaikan kepada orang lain. Betul. Soleh muslih beda. Iya. Impiannya tuh pertama pengen pengen jadi orang yang benar-benar kaya dunianya, kaya akhiratnya. Artinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi saya kira tuh kan Alhamdulillah udah memahami dunia entertain, terus bahkan tentang sumber daya alam, tentang segala hal lah di Indonesia ini ya. Jadi saya kira pengen menjadi seorang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, tapi kebermanfaatan. Goalsnya itu sebenarnya. Jadi Syakir tuh mungkin bukan hamba Allah yang sempurna yang bisa beramal sampai ribuan seperti amalan orang-orang dulu. Nah makanya dengan Allah kasih Syakir di dunia usaha dan entertain. Tapi insya Allah dicapai. Gabul insya Allah. Iya, jadi Syakir pengen tuh kekayaan dan kekuasaan yang Allah semoga Allah berikan nanti itu Syakir pengen dengan itulah menyenangkan Nabi Muhammad gitu. Dan ketenaran juga. Sebelum nanti closing statement ya. Saya ingin tanya hubungannya ini supaya yang muda-muda nih dengar bagaimana kesuksesan itu juga karena doa orang tua. Ya, hubungan dengan orang tua yang jauh, yang satu orang tua di mana? Di satu pihak ada di Aceh, di pihak yang lain Syakir di sini. Itu bagaimana hubungannya supaya ditiru anak-anak muda? Ya, jadi dulu tuh kunci sukses ini kan orang tua ini. Pertama Syakir datang ke Habib Hasan nanya dulu orang tua di mana di Aceh gitu kan. Nah, Habib selalu tuh nyuruh jangan lupa hubungin orang tuanya, hubungin orang tua. Nah, sampai kemudian orang tua kan tinggal di Jakarta gitu. Nah, Alhamdulillah sebagaimana yang diajarkan gitu sama Habib, walaupun memang secara psikologis birrul walidain ya. Iya, birrul walidain. Secara psikologis dari kecil udah jauh dari orang tua agak canggung, ada canggungnya Bu ya. Ketika ketemu gede kan 8 tahun, 7 tahun nggak ketemu orang tua. Pas gede agak canggung dikit kan. Tapi kata Habib, mau nggak mau harus tetap karena itu orang tua lu gitu kan. Habib kan Betawi. Udah akhirnya Syakir waktu itu kata Habib Hasan ya udah ajak haji aja orang tua gitu. Ya udah ajak haji kan karena di sana 30 hari bisa chemistry bisa nyambung kembali gitu kan. Yang kecil pada saat kecil hilang ya udah pelan-pelan nyambung. Sampai ya diuji memang dengan hal-hal yang tidak sepemikiran dengan kita kan. Dan pada saat itu memang Habib ya mengajarkan untuk tetap
berkata baik atau diam gitu. Itu jauh lebih baik. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sama orang tua tuh selalu hubungan baik. Ya kayak alhamdulillah udah haji bareng, alhamdulillah udah. Terus kadang kalau sebelum kerja subuh tuh nyempetin gitu, ketemu ibu gitu. Kadang kan ayah masih istirahat tuh, kadang ketemu ibu. Terus ntar juga kadang nyempetin jalan kalau lagi kosong gitu-gitu. Kecuali memang lagi sibuk yang sibuk banget gitu. Makanya Bu ya, kadang kan kalau sama orang tua nggak semuanya sepemahaman kan gitu. Tapi seenggaknya Syakir yang mau Syakir contohin kemarin tuh ke orang banyak adalah sebagaimanapun orang tua kita menasihati kita gitu ya, atau mengatakan kita A, B, C, D sampai Z, ya tetap kita sebagai anak harus tetap berkata-kata yang baik, karena ya itulah cara berbakti seenggaknya. Kalau orang tuanya baik, dia baik, kayaknya udah biasa gitu ya kan. Tapi bagaimana saat diuji dengan kekurangan, kan orang tua kita manusia, diuji dengan kekurangan orang tua, kita tetap bisa menerima dan ikhlas. Begitupun Syakir yang punya kekurangan sebagai anak. Mudah-mudahan ini didengar oleh artis-artis dan calon-calon artis yang lain. Bahwa ada contohnya, ada keteladanan dari seorang artis muda, ya, yaitu Syakir, ya. Ini merupakan sebagai artis spiritualis. Tapi sekarang Abu ya, ada sekarang lagi tren juga kan, apa itu? Artis-artis hijrah kajian. Iya. Sebenarnya Syakir senang banget nih dengan adanya kajian-kajian yang teman-teman artis akhirnya ikut gitu. Tapi satu hal nih yang Syakir mungkin sharing gitu ya, kadang sama teman-teman artis juga gitu, yang karena mungkin Syakir pernah berada di posisi itu gitu, di posisi dimana pengen deh ke kajian, terus kemudian di kajian kita mendapatkan exposure. Exposure itu apa ya? Mendapatkan satu efek yang baik, yang positif bagi diri kita. Nah di situ kadang ujiannya tuh Bu ya. Jadi kadang ketika hijrah itu efeknya enak, efeknya menjadi enak terus mudah. Justru di situ kadang saya kira khawatir Bu ya. Apa kekhawatiran? Khawatir jadi saat, karena gini, Syakir tahu jalan menuju Allah tuh pasti harus ada pengorbanan. Jadi kalau baik-baik aja bahkan efeknya enak, kadang Syakir khawatir ini jangan-jangan Syakir sedang nggak di jalannya Allah gitu. Karena makanya kata di Burdah kan disampaikan, berhati-hatilah saat kita memiliki rasa nyaman atau enak di dalam beribadah. Itu hati-hati itu, karena apa? Karena hakikatnya ibadah atau hakikatnya hijrah itu pahit. Nggak ada hijrah yang mudah. Makanya kalau fenomena teman-teman public figure sekarang hijrah terus kemudian mereka mendapatkan exposure yang enak apa segala macam. Nah, justru itu hati-hati, karena itu yang kadang bisa membuat kita terlena gitu. Menurut Abu ya gimana tuh? Kalau menurut bahasa tasawufnya itu harus mujahadah dulu. Harus mujahadah. Bukan jihad, tapi mujahadah. Mujahadah ada tantangan yang harus diselesaikan, ada solusi terhadap rintangan yang ada. Insya Allah begitu. Saya kira insya Allah ya dengan. Makanya majelis-majelis habaib tuh serunya kan gitu, mujahadahnya ada gitu. Jadi mudah-mudahan dialog kita ini menginspirasi anak-anak muda atau calon-calon artis maupun artis itu sendiri, sehingga bagaimana kita mengingatkan mereka bahwa hidup ini sementara. Jika kalian meninggal nanti, meninggalkan dunia ini, semuanya akan ditinggal. Jangankan istri yang tercinta, harta semuanya akan ditinggal. Kita akan berangkat dalam kehidupan yang lain, yang baru, ya. Yang di situ akan diperhitungkan amalnya. Benar. Ya, jadi ruginya orang kalau hidup hanya bahagia di dunia, tidak memikirkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Itu ruginya orang. Alhamdulillah yang saya lihat, yang saya pandang, mudah-mudahan doa saya tabbatakallahu amin. Amin. Mudah-mudahan Anda ditetapkan ucapannya, perlakuannya tidak berubah. Ya tetap istiqomah dengan agama, istiqomah dengan syariah, dengan akidah syariah ya. Sampai akhir hayat nanti ya. Amin. Sebelum ditutup dengan closing statement, saya ini agak khas ini. Closing statementnya itu minta nasyid saya. Mau pengen dengar juga pemirsa ini ingin dengar suaranya itu. Tapi mau minum dulu boleh? Iya. Ini mohon maaf, ini suguhannya desa nih ya. Ini apa? Enggak, ini suguhannya Nusantara. Kalau artis tuh biasanya roti, sering makan roti. Ini bukan roti. Ini roti kampung. Wah, roti kampung suguhan ini. Ini justru yang enak.
Apa Bib? Qasidah. Apa sudah? Syakir suka banget tuh qasidah. Ya. Qasidah-qasidahnya Imam Haddad. Ya, silakan. كفاني علم ربي من سؤال واختياري قد كفاني علم ربي من سؤال واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.